Selamat siang, perkenalkan nama saya Jeremy Brian Sumanto, NIM 19040274080, kelas Geografi 2019C, mata kuliah Oceanografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi warna air laut dari tugas mata kuliah Oceanografi. Sebagaimana kita tahu, warna air laut berwarna bening atau biru. Dari karakteristik tadi, kita dapat mengetahui mengapa warna air itu berubah menjadi biru. Jadi, maksudnya itu, mengapa sih kebanyakan pada bertanya, mengapa air laut itu bening atau biru? Mengapa warna air laut dikatakan biru? Karena hanya cahaya biru kehijauan yang dapat ditransmisikan ke dalam, kemudian ditebarkan dan ditransmisikan kembali keluar dari air tanpa diserap. Kadar garam yang terkandung dalam laut juga mempengaruhi tingkat kebiruan laut. Semakin tinggi kadar garam laut, semakin biru warna laut. Pantulan warna langit juga mempengaruhi warna laut, tetapi sangat kecil sekali atau sangat rentan sekali. Kemudian, pada setiap kedalaman air, warna air yang terjadi dalam laut akan berubah-ubah. Semakin dalam laut, maka akan semakin gelap warna airnya. Misalnya pada kedalaman 1.500 sampai 120 meter, warna air laut akan terlihat kuning dan merah. Lalu, di kedalaman sekitar 500 meter, warna biru dan ungu akan mulai menghilang. Jadi, susunannya itu warna air laut mulai dari gelap, kemudian berubah menjadi kuning dan merah, setelah itu menjadi warna biru dan ungu, kemudian lagi menjadi warna bening. Lama-lama akan mulai menghilang. Kemudian macam-macam warna air laut. Macam-macam warna air laut ada 6. Yang pertama ada warna biru. Yang kedua ada warna kuning. Yang ketiga ada warna hijau. Yang keempat ada warna ungu. Yang kelima ada warna hitam. Dan yang terakhir ada warna merah. Jadi, macam-macam warna air laut itu ada 6. Mulai dari biru, kuning, hijau, ungu, hitam, dan merah. Warna biru. Warna biru pada air laut disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama pantulan sinar matahari atau sinar matahari. Kedua, adanya fitoplankton. Ketiga, warna langit. Yang pertama, pantulan sinar matahari. Intensitas cahaya dari sinar matahari memberikan pengaruh besar pada warna air laut. Menurut NOAA, laut berwarna biru karena menyerap cahaya matahari. Ketika sinar matahari mengenai permukaan air laut, menyerap gelombang panjang berwarna merah di spektrum cahaya, selain gelombang pendek termasuk warna ungu dan ultraviolet. Sedangkan cahaya lain yang terlihat kebanyakan berbentuk gelombang cahaya biru. Seberapa biru air laut bergantung pada seberapa banyak laut itu menyerap cahaya. Yang kedua, adanya fitoplankton. Warna air laut yang terlihat berwarna biru juga dapat disebabkan oleh fitoplankton yang berada di dasar laut. Biasanya, fitoplankton memiliki warna yang berbeda, seperti biru ataupun hijau. Hal ini mempengaruhi penampakan air yang menjadi lebih biru. Karena adanya fitoplankton, air laut juga bisa terlihat berwarna biru kemerahan. Hal ini terjadi karena air laut mengandung banyak ganggang. Yang ketiga, warna laut atau warna langit. Disebabkan oleh karena banyaknya air laut yang berwarna bening dan memantulkan cahaya, serta warna yang dimiliki oleh langit, sehingga ketika Anda melihat laut, Anda terasa melihat warna langit yang terpantul. Kemudian yang kedua, warna kuning. Warna kuning disebabkan oleh endapan lumpur kuning. Contohnya Laut Kuning di Tiongkok. Kemudian yang ketiga, warna hijau.
Warna hijau juga disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, disebabkan oleh blooming algae atau ledakan populasi fitoplankton. Yang kedua, ketidakseimbangan ekosistem. Yang ketiga, disebabkan oleh tumbuhan berwarna hijau. Yang pertama, disebabkan oleh blooming atau algae. Mengapa bisa terjadi? Karena blooming algae itu pada umumnya memiliki nutrisi yang berlebihan yang terdapat dalam perairan, sehingga menyebabkan populasi alga menjadi sangat banyak. Selain itu, terdapat juga penyebab lain yang menjadikan jumlah alga dapat meningkat dengan cepat. Salah satunya adalah adanya pemanasan global. Pemanasan global yang semakin meningkat di tahun-tahun ini membuat suhu perairan juga ikut meningkat. Peningkatan suhu di perairan akan memicu aktivitas metabolisme alga. Akibat dari meningkatnya metabolisme alga adalah reproduksi dan aktivitas pembelahan sel yang dilakukan juga akan berlangsung lebih cepat. Yang kedua, ketidakseimbangan ekosistem. Itu maksudnya kerusakan alam yang terjadi di laut yang berwarna hijau. Jadi misalnya membuang sampah sembarangan, merusak habitat alam, dan yang lainnya. Ketiga, disebabkan oleh tumbuhan berwarna hijau. Misalnya, contohnya adalah tumbuhan alga yang berwarna hijau. Kemudian yang keempat, warna ungu. Warna ungu disebabkan oleh organisme yang ada di laut yang mengeluarkan sinar fosfor, sinar yang dari matahari. Contohnya, laut di Ambon. Kemudian yang kelima dan keenam, warna hitam dan warna merah. Warna hitam disebabkan oleh pencemaran limbah pabrik, misalnya minyak. Kemudian tercemar bahan bakar kapal dan lumpur hitam yang ada di dasar laut. Yang keenam, warna merah. Warna merah disebabkan oleh organisme laut, yaitu alga atau ganggang merah. Kesimpulan yang bisa diambil ialah warna air laut disebabkan oleh ketergantungan yang terjadi antara molekul air dalam menyerap pantulan cahaya matahari atau zat-zat yang terkandung di dalamnya, dan organisme-organisme yang menyebabkan terjadinya perubahan warna air laut. Sekian dari presentasi yang saya paparkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada salah kata atau salah ucapan. Selamat siang.